Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek tentang koloid pelindung dengan menggunakan alat dan bahan campuran air dan minyak dalam satu gelas sebanyak 2 buah gelas, dan juga satu gelas berisi sabun dan satu gelas yang berisi kecap. Jadi untuk tahapan pertama adalah penggabungan masing-masing bahan. Untuk gelas yang pertama, kecap saya gabungkan dan kemudian saya menggabungkan sabun dengan satu buah campuran air dan minyak yang lain. Seperti yang dapat kita lihat, untuk campuran larutan air minyak yang digabung dengan kecap, minyak masih berada di atas pada bagian air, sedangkan minyak yang dicampur dengan sabun telah mencampur secara merata. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sabun berfungsi sebagai emulgator ataupun dispersi yang dapat membantu terjadinya dispersi antara minyak dan air dalam satu wadah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Murid Muhajir. Saya dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan gerak brown atau brownian motion ya. Apa yang digunakan? Mari kita lihat. Baik, di sini saya akan menggunakan parfum untuk melihat gerakan-gerakan partikel saat disemprotkan. Kemudian apa saja tahap-tahapan yang perlu dilakukan? Sebenarnya tidak banyak, Anda hanya perlu menyemprotkannya saja. Cuman agar lebih terlihat di kamera, saya akan menggunakan lampu belajar supaya lebih mantap terlihatnya. Baik, tanpa langsung berlama-lama lagi, langsung kita lanjut. Baik, mungkin di sini pemirsa semua penasaran mengapa hal tersebut bisa terjadi. Oke, pertama kita ketahui dulu bahwa parfum itu sendiri adalah aerosol cair yang mana memiliki fase terdispersi cair dan medium berdispersi udara gas, yaitu gas-gas yang ada di udara. Nah, ketika kita menyemprotkan parfum cair ke udara, maka fase partikel-partikelnya akan berinteraksi dengan medium berdispersinya, yaitu gas-gas yang ada di sekeliling partikel tersebut. Nah, di sini ketika berinteraksi maka terjadilah gerak brown. Gerak brown itu sendiri seperti kita tahu adalah gerakan acak atau gerakan antar partikel koloid yang berfungsi agar koloid itu tetap stabil homogen. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Halo teman-teman, di video ini kita akan mencoba untuk membuktikan sifat sistem koloid, yaitu timbal efek pada sistem koloid oli. Alat-alat dan bahan yang digunakan adalah oli, air serta wadah, senter, serta latar berwarna hitam untuk menguji cahayanya. Untuk langkah-langkahnya, simak video berikut ini. Isi wadah dengan air, lalu masukkan oli ke dalam wadah tersebut. Aduk larutan oli dengan air hingga menyatu dengan sempurna, sehingga membentuk sistem koloid oli. Sorotkan cahaya menggunakan senter dengan latar belakang berwarna hitam.
Oke, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi begini, sebelum air tadi ditambah dengan oli, itu kan cahayanya diteruskan tuh. Bisa dia tertangkap di latar berwarna hitam. Sedangkan untuk sistem koloidnya sendiri, saat kita center, kita beri cahaya, dia cahayanya tidak tembus. Ada penjelasannya. Satu, ya bukan satu, saya emang penjelasannya cuma satu. Jadi cahayanya itu disebarkan, tidak diteruskan pada wadah yang cuman air. Kalau yang cuman air itu lurus saja cahayanya. Nah, sedangkan untuk di wadah yang after, yang sudah dimasukin oli, itu tuh cahayanya yang masuk akan disebar. Cahaya yang masuk akan disebar oleh siapa? Oleh partikel-partikel koloid, yang mana di sini adalah oli. Halo teman-teman, nama saya Elgan Nukir Pertama dari kelas 11B. Hari ini saya akan menguji cobakan larutan menggunakan efek Tyndall. Larutan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu larutan sejati atau homogen, yang kedua larutan koloid, dan yang terakhir adalah larutan suspensi. Untuk menguji coba dengan efek Tyndall, larutan sejati itu tidak sinar yang datang tuh langsung dibiaskan tanpa sangkut di dalam larutan. Sementara larutan koloid itu sinar tidak bisa melewati larutan, tetapi dia membiaskan lewat dalam. Sementara larutan suspensi itu sinar tidak dapat dibiaskan sama sekali. Nah, di sini saya menggunakan 2 bahan, yaitu deterjen cair dan deterjen bubuk yang akan dicampur dengan air. Langsung saja kita mulai uji cobanya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan 2 wadah. Di sini isinya adalah air putih dari keran, bukan air mineral ya, teman-teman. Nah, kita akan mencampurkan deterjen bubuk ke dalam ini, dan juga deterjen cair ke dalam air putih. Setelah ini kita akan menyinari larutan koloid. Yang pertama kita akan mencoba menyinari deterjen bubuk. Tuh, bisa kita lihat bahwa ini cahaya tidak bisa menembus objek larutan koloid. Cahaya hanya dipantulkan di dalam larutan. Tuh, cahaya senternya tidak melewati objek larutan koloid. Yang kedua adalah larutan deterjen cair. Mari kita sinari. Tuh, terlihat dengan jelas di samping bahwa ada suatu cahaya yang terdispersi di dalam larutan deterjen cair. Nah, itu seperti light stick di malam hari. Tuh, kita bisa lihat itu. Yang terakhir adalah air putih dari keran. Tuh, terlihat dengan jelas cahaya bisa melalui objek dengan mudah. Ini cahaya bisa melewati sebuah objek dengan mudah. Tidak seperti 2 larutan sebelumnya, air putih di sini hanya meneruskan cahaya saja. Nah, itu dia tadi hasil uji coba yang telah saya lakukan. Terima kasih yang sudah nonton. Jika ada salah kata atau apapun itu, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin membuat pembuktian mengenai sifat koloid dari mayones. Itu yang pertama, saya ingin mencoba sifat koagulasi dari mayones dengan asam cuka, dan juga mayones dengan air biasa dari keran ini. Ya, langsung saja kita ambil gelas, isi air, taruh kakian. Kita aduk. Baik, ini setelah diaduk, jadi bisa kita lihat dari setelah diaduk
apa kandungan lemaknya baru terdapat di atas. Tapi langkah baiknya kita tunggu dulu sekitar 15 menit untuk melihat efek koagulasi dari campuran mayones dengan air. Ya, kita bisa lanjut ke mayones dengan cuka. Baik, yang selanjutnya campuran cuka dengan mayones. Pertama, masukkan cuka. Selanjutnya masukkan mayones. Dan kita aduk. Baik, ini adalah gabungan mayones dengan cuka seperti ini. Jadi bisa kita lihat mungkin hampir sama dengan yang air, membawa kandungan lemaknya mengapung di bagian atas. Dan akan kita tunggu juga selama 15 menit. Baik, setelah 15 menit inilah hasil dari kedua campuran mayones dengan air dan dengan cuka. Baik, pertama-tama jika kita lihat dari kedua campuran ini sama-sama tetap bersifat koloid, yang mana di setiap campuran baik itu di cuka atau di air biasa tetap memiliki partikel-partikel dalam air. Kemudian setelah saya teliti lebih lanjut di bagian campuran asam dengan mayones ini, di bagian bawah sini, mungkin di kamera tidak terlihat ya, ada yang kecil sekali. Nah, ini adalah protein yang menggumpal di bawah. Nah, hal ini disebabkan karena protein yang terkandung di dalam mayones itu mengalami denaturasi yang disebabkan oleh rusaknya struktur protein yang dikarenakan oleh asam, atau bisa juga disebut sebagai koagulasi dalam sifat koloid. Nah, sedangkan di campuran air dengan mayones, setelah saya lihat juga mungkin karena mungkin yang terkoagulasi itu lebih sedikit dibandingkan dengan asam tadi, sehingga mungkin tidak terlihat oleh mata saya dan kamera, sehingga saya anggap bahwa tidak terjadi koagulasi di sini. Namun apabila sama-sama kita cek efek tindalnya, maka kedua campuran ini sama-sama memiliki sifat efek tindal. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.